bahwa bagi yang mau masuk kita larang, silahkan putar balik. Tapi ya kita usahakan dengan cara yang humanis, tidak dengan represif. Kita upayakan dengan cara yang humanis untuk melarang mereka masuk maupun melarang mereka keluar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita dalam program obrolan aktual syarat makna. Dalam program podcast perdana ini kita mengundang narasumber Bapak Inayatullah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mas Huja. Ya. Pak, ini program podcast perdana kita membahas isu-isu aktual di Kabupaten Pasir. Nah, ini Bapak pertama kali kita undang karena ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah larangan mudik yang berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia. Nah, bagaimana sebenarnya Pak kebijakan ini bisa dikeluarkan oleh pemerintah dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasir? Mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan kepada masyarakat, Pak. Baik, ya. Terima kasih Mas Huja. Jadi di dalam kita bekerja yang pertama sudah tentu harus ada aturan yang mendasari. Nah, terkait dengan pembatasan ataupun peniadaan mudik bagi masyarakat di dalam rangka menyambut Idul Fitri 1442 Hijriah ini ada beberapa dasar aturan, yaitu yang pertama adalah aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, kemudian juga Satgas Nasional Penanganan COVID-19, dan yang terakhir adalah adanya surat edaran Gubernur Kaltim terkait untuk peniadaan mudik dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021, di mana memang ini merupakan suatu keputusan dari pemerintah pusat yang bersifat mengikat, yang wajib dilaksanakan oleh seluruh daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Pasir, sehingga mau tidak mau terpaksa itu harus kita jalankan karena memang tujuannya adalah lebih penting lagi, tujuan utamanya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di momen Idul Fitri ini. Ya, mungkin kalau kami menganalisis belajar dari pengalaman di India yang dulunya penyebaran COVID-19 mulai menurun. Ketika ada perayaan keagamaan di sana, mereka meniadakan protokol kesehatan sehingga akhirnya meledaklah kasus COVID-19 di India tersebut. Ini kelihatannya menjadi momen penting bagi pemerintah pusat, sehingga di momen Lebaran ini, yang mana di momen Lebaran ini sudah tentu akan ada kegiatan mudik, akan ada kegiatan silaturahim, itu yang dijaga jangan sampai menjadi pemicu atau menjadi klaster bagi penyebaran COVID-19 menjadi lebih besar lagi. Siap. Ini kan sudah tahun kedua ya Pak ya, Betul. kebijakan larangan mudik. Artinya memang mudik ini kan sudah seperti menjadi budaya lah bagi masyarakat kita. Kalau tidak mudik ini kurang lengkap kalau setiap kali kita Lebaran. Tapi di pandemi ini kita mau tidak mau harus nggak bisa punya kesempatan mudik. Tapi sebenarnya ada masyarakat yang masih bertanya sebenarnya apakah ada kondisi tertentu pada saat kita harus pulang ke kampung halaman atau pada saat kita harus melakukan perjalanan untuk tugas tertentu atau perihal yang sangat penting. Sebenarnya apa saja Pak yang masih diperbolehkan dalam peraturan ini, pengetatan di perbatasan ini Pak, untuk bisa keluar daerah Pak? Ya, baik. Jadi sesuai dengan aturan yang 3 aturan yang saya sebutkan tadi, ya salah satunya adalah dari surat edaran gubernur tersebut, memang ada hal-hal khusus yang masih diperbolehkan masyarakat untuk melakukan kegiatan keluar daerah atau melintas dari satu daerah ke daerah lain, apakah dari satu kabupaten ke kabupaten lain atau dari satu provinsi ke provinsi lain, sepanjang ada dasar yang jelas. Dan itu adalah merupakan suatu urusan yang sangat penting yang tidak mungkin dia bisa tinggalkan. Itu masih kita perbolehkan untuk dia melintas atau dia keluar dari suatu daerah tersebut. Karena walau bagaimanapun hal-hal seperti itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin kita biarkan, kita tahan dengan adanya aturan ini. Seperti misalkan
ada ibu yang hamil yang harus dibawa dilarikan ke rumah sakit di Balikpapan, mau tidak mau itu tidak boleh kita tahan, memang harus kita izinkan seperti itu. Kemudian juga ada misalkan ada penugasan dari dinas bagi ASN yang memang penugasan ini tidak bisa ditunda, harus dia berangkat misalkan ke Jakarta atau ke Surabaya yang memang sangat krusial tugas itu memang bisa diizinkan. Begitu pula misalkan ada kegiatan-kegiatan yang bersifatnya perseorangan, dia mau mengikuti tes di mana di perusahaan atau di instansi yang tidak ada jadwal lain selain jadwal yang sudah ditentukan tersebut, yaitu sepanjang ada bukti tertulis misalkan surat pemanggilan atau surat tugas atau bukti surat dokter yang memang mengharuskan mereka untuk keluar dari suatu kawasan, misal khususnya dari Kabupaten Pasir ini. Ya. Nah itu untuk mereka yang masih diperbolehkan melintas luar daerah itu ada persyaratannya apa aja itu Pak? Kalau persyaratan khusus tidak ada, sepanjang yang saya sampaikan tadi ada surat gitu, surat yang mendukung aktivitas yang mereka lakukan tersebut. Misalkan ibu hamil, ada surat dokter yang memberi rujukan harus ke Balikpapan, atau sakit misalkan yang harus dirujuk ke Balikpapan, atau bisa juga tidak harus surat resmi tapi ini sifatnya lebih bersifat kekeluargaan, misalkan ada keluarga yang meninggal di Banjarmasin atau di Samarinda. Nah itu bisa dengan informasi melalui aplikasi WhatsApp yang disampaikan oleh keluarga di sana bahwa ini ada keluarga yang meninggal, itu bisa kita anukan. Kalau untuk persyaratan kesehatannya dari segi kesehatan mungkin rapid test atau antigen betul itu tetap harus disertakan. Ya, karena dia sudah mendapat toleransi untuk melintas keluar dari Kabupaten Pasir, sudah tentu dia harus melakukan rapid antigen selama dia keluar tersebut. Nah itu jadi artinya sebenarnya kebijakan ini ndak serta-merta masyarakat tak boleh sama sekali keluar dari daerah gitu Pak ya. Betul. Artinya masih ada yang boleh gitu kan? Masih ada, ya. Nah selama 2 tahun ini kan kebijakan mudik ini larangan mudik ini sudah berlaku Pak Kadis, ya kan? Ada masyarakat sebagian yang berpikir mudik ini harus dilakukan gitu kan? Nah bagaimana mungkin ada yang sudah pulang duluan itu sebelum tanggal 6 itu dia nggak bisa lagi kembali ke kampung ke sini gitu, maksudnya di luar tanggal 6 sampai tanggal itu nggak bisa ya? Untuk tanggal 6 sampai tanggal 17 memang sudah tidak diperbolehkan lagi baik itu keluar ataupun masuk. Memang saya juga pernah mendengar informasi seperti itu, ada yang mensiasati dengan cara seperti itu. Misalkan karyawan perusahaan dia mensiasatinya dengan pulang mendahului sebelum tanggal 6, ternyata dia mengurus surat cuti begitu ke perusahaan. Tapi bagi kita ASN itu kelihatannya sulit seperti itu karena kan ada ketentuan larangan cuti di masa Idul Fitri ini. Kalau bagi masyarakat itu tidak masalah kayak gitu Pak ya. Yang penting dia tidak pada saat tanggal 6 sampai tanggal 17. Betul. Tidak ada masalah Pak ya. Tidak masalah itu ya. Nah kalau ini Pak terkait larangan mudik ini kan ada informasi juga putar balik Pak ya. Kalau kendaraan itu diputar balik memang. Betul, iya. Ya, jadi memang barusan kemarin tanggal 5 kemarin kami mengadakan rapat koordinasi dengan tim Satgas dan juga tim operasi ketupat, yaitu dari Polres Pasir, dari Kodim 0904, Dishub, Satpol PP dan juga BPBD yang dipimpin langsung oleh Pak Bupati dan juga Ibu Wakil Bupati. Memang di situ kita menguraikan SOP yang akan dilakukan nanti teman-teman anggota di lapangan di dalam mengimplementasikan dari kebijakan ini. Jadi memang begitulah anunya, simpelnya, bahwa bagi yang mau masuk kita larang, silahkan putar balik. Tapi ya kita usahakan dengan cara yang humanis, tidak dengan represif. Kita upayakan dengan cara yang humanis untuk melarang mereka masuk maupun melarang mereka keluar tersebut. Kalau untuk angkutan-angkutan yang membawa barang itu ada masih mereka bisa melewat, mungkin kan infonya kan saya dapat seperti membawa kebutuhan pokok atau seperti apa yang angkutan-angkutan yang barang itu masih semuanya tidak boleh memang apa gimana Pak? Iya betul sekali. Jadi khusus angkutan barang diperbolehkan
karena mereka kan membawa barang-barang sembako untuk kebutuhan perekonomian di Kabupaten Pasir ataupun membawa untuk keluar dari Kabupaten Pasir sepanjang tidak membawa penumpang. Nah, kalau yang membawa penumpang itu tidak kita perbolehkan. Pak Kadis, larangan mudik ini kan sudah berlaku juga 2 tahun dan berdampak bagi angkutan pelaku transportasi kita, maksudnya supir-supir atau pemilik angkutan. Gimana sejauh ini sosialisasi dari Dinas Perhubungan sudah Pak ya? Ya, terkait dengan kebijakan yang memang kalau boleh dikata memang ini kebijakan yang cukup berat sebenarnya. Kita sendiri memahami bagaimana kondisi teman-teman pengusaha angkutan, apalagi para sopir angkutan yang memang dibanding tahun-tahun dulu jauh berbeda tingkat penumpang yang menggunakan mobil-mobil angkutan tersebut. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan seperti ini yang dari tanggal 6 sampai tanggal 17 tidak boleh beroperasi sama sekali. Sudah tentu sangat berat bagi mereka untuk menyikapinya atau menghadapinya. Nah, sebenarnya kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir sudah melakukan komunikasi ke Dinas Perhubungan Provinsi terkait dengan kemungkinan ada kompensasi ataukah bantuan sosial kepada para sopir angkutan seperti di tahun lalu. Nah, tapi sampai sekarang belum ada jawaban dari sana, tapi insya Allah kami akan tetap mengajukan permohonan itu secara resmi agar paling tidak mudah-mudahan bisa membantulah para sopir kita terhadap kondisi yang ada ini. Oh, tahun lalu dapat Pak ya? Dapat ya? Khusus sopir-sopir angkutan dari Dinas Perhubungan Provinsi. Jadi programnya gubernur memang itu. Karena memang ini lintas kabupaten jadi provinsi Pak ya? Betul sekali. Nah, kalau semoga nanti tahun ini ada juga program jadi supir-supir ini agak sedikit ringan lah bebannya kan, betul. Karena dampak dari kebijakan ini Pak ya. Gitu, ya. Nah Pak Kadis, mungkin terakhir Pak, selama tanggal 6 sampai tanggal 17 ini artinya kegiatan keluar dari Kabupaten Pasir ke luar daerah tidak boleh. Begitupun juga dari luar masuk ke Pasir tidak boleh. Nah, bagaimana aktivitas di lingkup kabupaten transportasi kita? Maksudnya apakah transportasi di dalam kabupaten ini masih bisa dilakukan kan, karena di situ masyarakat juga berinteraksi. Betul, antar kecamatan itu seperti apa Pak? Iya, betul. Jadi kalau mengacu ke surat edaran Pak Gubernur tadi, tidak diatur terkait dengan aktivitas yang di dalam kabupaten, sehingga itu masih diperbolehkan. Jadi seperti angkutan-angkutan Angdes yang saat ini beroperasi itu tidak masalah, bisa mereka tetap melakukan kegiatan aktivitasnya sepanjang itu untuk kepentingan memang masyarakat di dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari maupun aktivitas perekonomian mereka. Nah, yang tidak diperbolehkan ya kalau khusus untuk kita kategorikan atau kita golongkan di dalam angkutan yang tidak diperbolehkan adalah seperti AKDP, angkutan antar kota dalam provinsi, seperti untuk trayek Tanah Grogot Penajam, itu yang tidak diperbolehkan, terpaksa tidak diperbolehkan. Tapi yang Angdes, yang dari Tanah Grogot ke Lori, dari Tanah Grogot ke Pondong, itu masih kita perbolehkan untuk melaksanakan aktivitas. jumlah penumpangnya ada pembatasan pengurangan protokol ini? Kalau pengurangan tidak ada, tetapi protokol yang harus tetap dilaksanakan itu memang sudah kita terapkan dari tahun lalu, agar seperti misalkan duduknya dibatasin, tidak lagi harus berdempet-dempetan seperti biasanya, ada jarak lah seperti itu. Dan juga masker digunakan gitu ya, yang jelas protokol kesehatan harus dilaksanakan yang 5M tersebut. Oke. Terima kasih Pak Kadis waktunya di program podcast kami kali ini, sudah berkenan menyediakan waktu ke Studio Media Center. Sama-sama Mas Uja. Semoga kebijakan larangan mudik ini bisa dipahami masyarakat ya Pak ya. Baik. Artinya ini untuk kepentingan pencegahan penyebaran COVID-19. Betul. Supaya di Indonesia ini tidak seperti India. Yeah. Karena infonya bilangnya Pak di India itu yang saya dengar dan saya baca juga ada sampai meninggal itu dibiarkan di
tengah jalan itu. Nggak Betul tahu betul sekali. apa enggak ya. Betul Yang jelas memang Iya. COVID di India sekarang meluas lah cukup signifikan. Iya. Makanya istilahnya sekarang COVID-21 Iya. karena COVID baru di India. Iya. Makasih Pak Kadis atas Baik. waktunya. Iya, Nanti sama-sama. semoga kita bisa bertemu di lain waktu Pak. Baik, Masalah siap, Pak. isu aktual di Kabupaten Pasir. Baik, iya. Ya, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Inayah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasir tentang larangan mudik. Jadi bahwa mudik ini memang antar kabupaten tidak diperkenankan, kecuali tapi tidak semua berlaku bagi masyarakat, kecuali yang punya kepentingan yang sangat mendesak seperti sakit, ibu hamil, ternyata menurut penjelasan Pak Kadis masih diperbolehkan. Semoga penjelasan dari Bapak Inayatullah ini bisa sedikit memberikan pencerahan bagi kita, dan dengan adanya kebijakan ini kita juga berharap Pak ya, pandemi COVID-19 segera mereda dan kita bisa normal kembali lagi mudik di tahun depan. Ya, demikian podcast kita kali ini dengan Pak Inayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.